melanjutkan kisah kehidupan seorang siswa santuy yang kelewatan overpower. Sudah beberapa hari setelah Wang Ling menggagalkan ras iblis menaklukkan bumi dan menghancurkan dunia iblis. Saat ini, manusia sedang dalam proses rekonstruksi. Sedangkan Wang Ling kembali ke kehidupannya yang tenang, makan mie di pinggir jalan. Tiba-tiba, satu iblis datang. Satu batu masuk ke dalam mangkok mie Wang Ling. Wang Ling pun marah dibuatnya. Datangnya banyak iblis dari bangsa siluman ke dunia manusia adalah untuk berlindung karena dunia iblis musnah. Sebelum Wang Ling menghabisi iblis ini, seseorang menembak si iblis menggunakan roket dan membunuh iblis tersebut. Esok paginya di Akademi Liuxi, semester baru dimulai. Guo Hou panik karena tidak mengerjakan PR, soalnya baru kemarin ini sekolah hancur atas serangan iblis. Tapi sekarang sudah direnovasi dengan cepat. Semua orang tidak tahu kenapa sekolah yang hancur bisa seperti semula. Beberapa hari sebelumnya, di malam hari Wang Ling pergi ke tempat RH yang memperbaiki rumahnya. Wang Ling tampaknya ada merasa iba sama RH. Di saat itu Zoe mendatangi Wang Ling yang dia panggil Master. Zoe pertama menceritakan dia diminta Departemen Kultivasi untuk membangun kembali Akademi Liuxi. Untuk itu Zoe meminta bantuan Wang Ling. Wang Ling pun memanfaatkan RH. Xiao Yu bercerita kalau dia sudah menemukan kakaknya. Sekarang dia tinggal dengan kakaknya itu. Seorang datang, kedatangannya selalu menjadi pusat perhatian. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendarat di depan Surong. Keluar seorang Josama memakai gaun, berdiri di hadapan Surong. Dia mengenal Surong sebagai siswa paling populer di akademi ini. Suasana di antara mereka jadi tegang. Namun Wang Ling dengan santuinya berjalan melewati mereka. Melihat Wang Ling, Surong langsung mengikutinya, tidak peduli siapa cewek ini. Cewek ini pun sedikit kesal dibuatnya. Di kelas elit, Guo Hou mengenal siapa cewek tadi. Dia memberitahu dari lambang di helikopternya, itu adalah lambang keluarga Jiwigong dari Pulau Taiyang. Keluarga Jiwigong dikenal keluarga pembasmi iblis. Orang yang dibicarakan datang, bawahannya memperkenalkan si cewek. Dia Jiwigong Lianzi, nona besar dari keluarga Jiwigong, yang datang ke sini sebagai siswa pertukaran. Wang Ling tampak tidak tertarik, dia hanya menahan perutnya yang keroncongan. Liangzi mengajak Surong bertanding untuk memperebutkan gadis terpopuler Akademi Liuxi yang dipegang Surong saat ini. Hal ini dilakukan Liangzi karena menganggap di dalam satu sekolah tidak membutuhkan dua gadis terpopuler. Surong pun heran sama nih orang. Guru datang mengabarkan Liangzi berada di kelas biasa. Singkat cerita, di rooftop sekolah, bawahannya meminta maaf ke Liangzi atas kesalahannya yang tidak riset terlebih dahulu, yang menyebabkan Liangzi masuk ke kelas biasa. Liangzi mengatakan sejak dulu pembasmi iblis telah ditindas oleh para kultivator, jadi sekarang waktu yang tepat mengambil alih negara Huaxiu yang lemah ini. Dimulai dari sekolah ini, terus kota Shanghai ini, lalu negara Huaxiu ini, sampai seluruh negara akan berada di bawah kekuasaan Jiwigong. Liangzi tidak ingin adanya kegagalan dalam tujuannya ini, maka dari itu dia menghukum anak buahnya yang buat kesalahan tadi. Liangzi melihat Surong tidak tertarik dengan tantangannya, untuk itu dia memikirkan cara lain. Di saat Surong mengajak Wang Ling pergi makan, Liangzi datang menyamperi mereka. Liangzi memberikan makanan kesukaan Wang Ling, yaitu mie kremes dari Pulau Taiyang. Surong menganggap beberapa mie kremes tidak akan membuat Wang Ling goyah. Akan tetapi mie kremes adalah pengecualian dalam hidup Wang Ling. Dengan mie kremes, Liangzi dapat mengendalikan Wang Ling. Surong pun tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun jadi menerima tantangan Liangzi. Liangzi rupanya tidak menantang bertarung. Dia hanya ingin bersaing memperebutkan gelar gadis terpopuler. Dia pun mengajak bertanding memasak. Setelah itu diadakan kompetisi pertama untuk gelar gadis terpopuler Akademi Liuxi. Kompetisi memasak dengan bahan utama 5 bungkus mie kremes. Jurinya adalah Wang Ling. Liangzi sangat mahir dalam memasak.
Sedangkan Surong tidak pandai sama sekali. Saus sama minyak saja tidak bisa dia bedakan. Waktu memasak berakhir, Liang Zi bisa menyelesaikan lebih banyak porsi. Sedangkan Surong tidak bisa membuat satu pun, bahkan kuah yang dia masak seperti racun. Hidangan yang dibuat Liang Zi adalah mie seafood, masakan khas keluarga Jiwigong. Xiao Yu, Gua Hao, dan Chen Chao yang mencobanya, saking enaknya membuat mereka terbawa ke imajinasi. Sedangkan Wang Ling tampak tidak menikmatinya. Melihat hal itu, Surong sadar akan sesuatu. Sekarang giliran Surong yang membawa hidangan. Hidangannya itu ternyata hanya satu bungkus mie kremes. Waling tampak terpukau melihatnya. Ketika memakannya, air matanya jadi berlindang. Suasana hatinya membaik. Hal itu berdampak terhadap sekitarnya, membuat tanaman menjadi subur. Dengan ini, Surong pun menang. Liang Zi tidak terima. Surong langsung mengatakan cita rasa dari mie kremes yang dimasukkan ke dalam air takkan memberikan rasa mulut yang sama seperti mie kremes. Flashback masa lalu RH, di saat itu dia lagi merayakan ulang tahunnya bersama ibu dan saudaranya. Di telur ulang tahun yang di dalamnya ada kue ulang tahunnya, dia berharap kelak menjadi raja siluman yang bisa melindungi semuanya. RH terbangun dari mimpinya itu, air matanya berlinang. Kemudian dia mendapat pesan selamat ulang tahun. Wang Ling datang, ngasih makan ke tempat makan RH, lalu menanyakan bagaimana bangsa iblis merayakan ulang tahun. Wang Ling dan teman-temannya mempersiapkan perayaan ulang tahun. Sekarang hanya tinggal telur ulang tahun yang mau dicari Wang Ling. Surong mengatakan ke Gua Hao dan Chen Chao agar ini menjadi rahasia. Namun RH tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia melihat hadiah di meja dan tulisan ruang alkimia. Surong langsung memasangkannya kalung, meminta Xiao Yu bawa jalan-jalan RH. RH sangat bersemangat. Dia meyakini Surong dan yang lain sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Gua Hao bekerja di ruang alkimia. Surong dan Chen Chao bekerja di ruang kelas. Sedangkan Wang Ling menuju suatu gua. Di sana dia menemukan banyak telur yang bentuknya mirip dengan telur ulang tahun. Di saat membungkus telurnya, ada yang mendekat dari belakangnya. Singkat cerita, telurnya dia bawa ke Gua Hao untuk dipanggang. Wang Ling sendiri izin pergi mandi. Xiao Yu dan RH yang lagi santai duduk, melihat ada guru Pan kembali ke sekolah. Guru Pan mengatakan dia ingin ke ruang alkimia karena HP-nya tinggal. Beberapa saat setelah itu RH baru teringat tulisan ruang alkimia. Dia pun jadi ingin menghentikan Guru Pan. Terlebih dahulu dia minta izin ke Xiao Yu kalau dia pergi buang air besar. Guru Pan duluan masuk ke gedung. Melihat itu RH tidak punya pilihan selain memberitahu Wang Ling dan yang lain. RH pergi ke ruang alkimia. Namun di sana tidak ada orang. Dia hanya melihat ada telur ulang tahun. Guru Pan masuk. RH berubah menjadi Zoe, memberikan HP Guru Pan, menggoda sedikit Guru Pan, lalu mengajak nonton film nanti. Setelah itu Gua Hao dan Chen Chao datang, membawa kue ulang tahun ke kelas. Beberapa saat setelah itu RH ingat perkataan ibunya, bahwa telur ulang tahun harus dipanggang dengan api kecil. Jika tidak dipanggang sampai matang atau dengan api terlalu kecil, telur ulang tahunnya akan dapat menyebabkan bencana. Untuk itu RH segera ke tempat mereka. Di kelas, telurnya menetas. Muncul kue yang di tengahnya ada mata. Meski tampak lucu, tetapi kue itu menancap ke wajah Chen Chao, mengambil alih kesadaran Chen Chao. Chen Chao kemudian mengambil kue yang lain di dalam telur, melemparkannya ke wajah Gua Hao. Setelah itu mendekat ke Surong, sambil terus berkata peluk. Surong juga dipaksa memakai topeng kue itu. Sampai ke para pengawal. Wang Ling yang baru selesai mandi datang, dia terlihat biasa saja melihat kekacauan ini. Saat mau diserang, barulah dia bereaksi. Sekarang sisa kue yang paling besar. Bersamaan dengan melenyapkannya, RH datang. Akhirnya perayaan ulang tahun yang sudah disiapkan menjadi kacau. RH memilih memutarbalikan waktu, meski itu memotong umurnya. RH tampak semakin tua setelah menggunakan banyak energi spiritual.
Dia dan Xiao Yu melihat lampu di kelas elit masih menyala. Mereka pun masuk ke dalam. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Xiao Yu. Ternyata perayaan ulang tahun bukan untuk RH, melainkan buat Xiao Yu. Telur ulang tahun rupanya juga digunakan ras kupu-kupu untuk perayaan ulang tahun. Di momen bahagia ini, ada satu yang terpatung seolah tidak menyangka hal ini, padahal dia sudah semangat dan berkorban untuk ulang tahunnya. Wang Ling dan teman-temannya pergi mencari rumput roh di pegunungan belakang rumah Gua Hao dengan bantuan penciuman RH. Di saat mencari, mereka bertemu binatang roh ganas berwujud King Kong yang akhirnya mereka dikejar. RH terkena jerat. Ketika RH mau diterkam, ada satu binatang roh lain yang menyerang si King Kong. Dia membakar King Kong tersebut. Lalu si King Kong dimasukkan ke dalam wadah seperti bola Pokemon. Ternyata pemilik binatang roh armor tadi adalah Tang Jinze. Tang Jinze memperlihatkan aplikasi Beast Hunter Go. Aplikasi yang bisa membuat seseorang menjadi Beastmaster, di mana aplikasi ini dapat membantu menemukan binatang roh liar terdekat. Setelah ditemukan, lemparkan labu ini. Dengan begitu, binatang roh liar akan menjadi peliharaan yang melempar labu. Jinsei menawarkan menangkap binatang roh bersamanya, tapi harus memohon. Jika memohon akan dia beri akses kode beta testnya untuk login, sekaligus dapat 10 gacha gratis. Gua tidak terima, dia marah, soalnya binatang roh bukanlah mainan tetapi teman. Jinsei tidak peduli, dia pun pergi. Begitu juga dengan kelompok Wang Ling. Guo Hao yang seperti tadi karena keluarganya punya bisnis toko binatang roh peliharaan. Beberapa pelanggan yang membeli melakukan hal yang kejam, di mana setelah menganggap binatang roh yang dibeli tidak menarik lagi, mereka akan meninggalkannya di jalanan. Saat berjalan, mereka bertemu dengan hewan yang dijerat. Guo Hao langsung menolong. Chen Chong menanyakan kenapa banyak sekali jerat di gunung ini. Rupanya dari cerita Guo Hao, ini ulah dari Tang Jinze yang ingin menangkap binatang roh. Jika binatang roh yang tertangkap itu kuat, dia akan mengambilnya. Namun jika lemah dan kecil, akan dibiarkan sampai mati. RH mencium ada bau yang tidak beres. Setelah mengikuti baunya, mereka menemukan binatang roh tipe unicorn yang terluka parah, banyak kehilangan hemostatik. Mereka cepat-cepat membawa ke bawah ke toko keluarga Guo Hao. Sebenarnya Guo Hao ingin meminta bantuan orang tuanya, namun sekarang mereka pergi keluar. Guo Hao berinisiatif menyelamatkannya, membuat pil hemostatik untuk menghentikan pendarahan. Sayangnya waktu pemanggaman pilnya 2 jam, yang ada jika menunggu lama, si unicorn akan keburu mati. Chen Chao mencoba membuat obat oles dengan mengunyah rumput hemostatik, akan tetapi itu membuat dia keracunan. Di saat Guo Hao membantu Chen Chao, Wang Ling memotong sedikit mie kremasnya menyuapi si unicorn. Hal itu membuat luka si unicorn sembuh. Setelah dimandikan ke kolam obat-obatan, unicorn yang dipanggil Xiaoyin akhirnya sembuh total. Bulunya tampak lembut dan dia bersinar. Selain itu, dia tampak menyukai Wang Ling. Jinze bersama Isabel datang. Jinze memberitahu unicorn adalah binatang roh zaman kuno, di mana darahnya bisa mempercepat penyembuhan. Isabel menjelaskan undang-undang binatang roh, di mana jika ada 2 orang atau lebih yang berburu binatang yang sama, orang pertama yang melukainya adalah pemiliknya. Dalam hal ini, Jinze diuntungkan karena dialah yang pertama yang melukai unicorn. Untuk itu, dia menyuruh serahkan unicornnya. Mengenai hukum binatang roh, Guo Hao juga punya pegangan di mana hal ini bisa diselesaikan dengan cara praktisi Beastmaster, yaitu duel binatang roh. Duel binatang roh diadakan. Sesuai namanya, ini duel antara binatang roh. Jinze mengatakan jika dia menang, unicorn akan jadi miliknya. Sementara Guo Hao mengatakan jika dia menang, Jinze dilarang ke gunung keluarga Guo Hao. Jinze memakai binatang roh armor yang mengeluarkan api tadi, sedangkan Guo Hao menyuruh RH. Namun RH terang-terangan menolak meski sudah berapa kali diminta. Akhirnya Wang Ling turun tangan, menyuruh RH melakukannya. Dengan begitu RH tidak bisa menolaknya. Tiba-tiba Xiaoyin berinisiatif untuk maju. Guo Hao sangat khawatir. Wang Ling pun memberi isyarat untuk percaya saja. Jinze tertawa, dia yakin akan menang. Pertarungan pun dimulai. Xiaoyin hanya bisa menghindari saja, soalnya Guo Hao tidak bisa memberi perintah karena tidak tahu teknik milik Xiaoyin.
Xiaoyin mencoba menyerang dengan tanduknya, tapi armor binatang roh Jingze terlalu keras buat Xiaoyin. Jingze ingin segera menyelesaikan duel yang dia anggap membosankan ini. Dia pun memerintahkan binatang rohnya mengeluarkan api. Sampai akhirnya Xiaoyin terjebak dalam kobaran api. Saat binatang roh Jingze melakukan serangan penghabisan, Wang Ling diam-diam memberikan semangat untuk Xiaoyin. Hal itu membuat kekuatan Xiaoyin bangkit. Dia berevolusi menjadi dewasa. Wang Ling memberi perintah untuk mengakhiri. Dengan ini, kemenangan untuk Xiaoyin. Sementara itu Jingze terperangkap oleh jebakannya sendiri. Kelinci kecil yang terjebak sebelumnya ngadu ke bapaknya. Bawahan Liangzi memberitahu aplikasi Beast Hunter telah didownload sebanyak 10 juta kali. Video promosi yang menampilkan Liangzi sebagai bintangnya telah dilihat di seluruh negara ini. Atas hal itu bawahannya menganggap Liangzi pasti menjadi wanita terpopuler Akademi Liuxi. Liangzi sampai ke Akademi Liuxi. Dia sudah berlagak keren, namun tidak ada siswa yang menyambutnya. Semua siswa di gerbang lebih tertarik pada Xiaoyin. Bawahan Liangzi memberikan daftar peringkat suara untuk siapa yang terpopuler di Akademi Liuxi. Peringkat 1 adalah Xiaoyin, kedua Sorong, lalu RH. Liangzi kesal, bisa-bisanya orang lebih mencintai anjing dan keledai daripada dirinya. Liangzi kemudian tersadar setelah melihat Xiaoyin, dia merasa sering melihat Xiaoyin. Di jam pelajaran, di saat Xiaoyin sendiri, RH diam-diam mau memakan Xiaoyin. RH tahu darah unicorn adalah harta sejati. Niat jahatnya itu disadari oleh Wang Ling. RH beralasan kalau dia hanya ingin melindungi Xiaoyin. Mendengar kata melindungi, Wang Ling terpikirkan ide. Wang Ling memasang formasi sihir penghalang di sekeliling Xiaoyin, setelah itu menyeret RH pergi. Liangzi rupanya diam-diam mau menculik Xiaoyin. Dia juga tahu darah unicorn adalah harta sejati. Ketika dia mendekat, dia terkena sihir penghalang. Di jam istirahat, Xiaoyin banyak dikelilingi siswa. Mereka memberikan Xiaoyin berbagai makanan. Wang Zukang datang, mengatakan membawa hewan spiritual ke sekolah dilarang. Tapi setelah melihat keimutan Xiaoyin, hati Wang Zukang langsung tunduk. Liangzi terpikirkan suatu ide. Dia ingin membuat ukuran Xiaoyin menjadi lebih besar daripada formasi lingkaran penghalang. Di jam pelajaran, Liangzi ngasih bolu butir merah yang banyak ke Xiaoyin. Hal itu membuat Xiaoyin membesar. Xiaoyin yang bertubuh besar membuat banyak masalah, seperti menghancurkan rumah RH, memakan pedang roh, menghancurkan pagar. Wang Zukang yang menyukai Xiaoyin meminta semua murid untuk memaafkan Xiaoyin dengan alasan Xiaoyin adalah binatang roh yang telah punah. Tiba-tiba Xiaoyin buang hajat sembarangan, yang itu tepat di tempat Wang Zukang berdiri. Terpaksa Xiaoyin dikurung di sebuah arena indoor dan tidak dikasih makan agar dapat membakar akumulasi energi spiritual. Mereka menenangkan Xiaoyin kalau mereka akan kembali besok pagi. Wang Ling dan teman-temannya sebenarnya kasihan meninggalkan Xiaoyin sendirian di sini, namun mereka tidak punya pilihan lain. Setelah kepergian mereka, Liangzi datang. Dia ingin membuat Xiaoyin berevolusi ke fase ketiga menggunakan batu evolusi. Nantinya Liangzi akan menggunakan Xiaoyin untuk menaklukkan negara ini bersama. Tiba-tiba batu itu dimakan sama Xiaoyin. Liangzi bersama bawahannya langsung mencoba mengeluarkan batu itu dari dalam perut Xiaoyin karena batu itu sangat mahal. Gohao dan Waling membawa penghangat ke tempat Xiaoyin. Tiba-tiba Xiaoyin menjadi sangat besar akibat memakan batu spiritual itu. Xiaoyin kemudian kabur. Setelah itu muncul berita kemunculan binatang roh kategori bencana yang menyerang kota. Pasukan 7 bintang yang dipimpin Zoe datang untuk menaklukkan Xiaoyin. Ketika mau mulai menyerang, Gohao datang menghadang. Gohao memberitahu, ini binatang roh yang tidak memiliki maksud jahat dan baik hati. Tiba-tiba Gohao malah dimakan sama Xiaoyin. RH dan Waling memperhatikan dari jauh. RH menyarankan Waling untuk menendang Xiaoyin sama seperti yang Waling lakukan pada dirinya. Tapi Waling tidak mau karena itu akan menyakiti Xiaoyin. Waling memiliki rencana lain, dia melepas segel kekuatan RH. Melihat ada Waling di atas RH, Zoe jadi tidak ingin ikut campur.
Xiao Yin mengumpulkan kekuatan dengan tanduknya, setelah itu melaju ke RH. Wang Ling membuka mulut RH. Xiao Yin pun masuk ke dalam tubuh RH. Hal itu dilakukan Wang Ling supaya Xiao Yin tidak terluka dan kekuatan spiritual yang berlebihan pada Xiao Yin akan diserap RH. RH mengeluarkan Xiao Yin yang juga mengeluarkan isi dalam perutnya, Gua Hao dan batu evolusi. Gua Hao ditandu ke dalam ambulan, sementara Xiao Yin kembali ke bentuk normal. Karena unicorn bukan dari dunia manusia, jadi Wang Ling mengembalikan ke tempat asalnya. Wang Ling membuka gerbang teleportasi menuju dunia asal Xiao Yin. Flashback masa kecil Wang Ling. Di saat itu dia lagi pergi ke pasar malam barang antik bersama ayahnya. Wang Ling tertarik dengan pedang kayu kecil, sedangkan ayahnya tertarik dengan pedang ini. Si penjual berusaha menipu ayah Wang Ling, namun harga yang dikasih sangat tinggi, membuat ayah Wang Ling tidak ingin membelinya. Dia pun pergi membawa Wang Ling yang terpaksa menjatuhkan pedang yang menarik baginya. Wang Ling masih tampak tertarik dengan pedang kayu kecil itu. Di arena Akademi Liu Xi, Gua Hao menceritakan kisah 4 pendekar pedang top negara ini yang berkumpul di titik tertinggi kota Shanghai untuk mencari siapa yang terkuat. Tiba-tiba muncul pendekar pedang misterius yang berpakaian serba putih. Pendekar pedang itu mampu mengalahkan dengan mudah keempat pendekar pedang top sekejap mata. Setelah itu dia menghilang. Kemudian Wang Zukang memanggil Wang Ling dan Chen Chao untuk ujian. Pertama, Chen Chao menganggap remeh Wang Ling yang hanya memakai pedang kayu kecil. Chen Chao mengatakan jangan meminta bayaran jika pedang Wang Ling patah. Wang Ling mengganggu. Chen Chao memulai bertarung. Sebenarnya Wang Ling tidak ingin bertarung, namun Jingke bergerak sendiri. Hal itu sampai membuat pedang Chen Chao bengkok. Surong juga sedang melakukan ujian bersama Xiao Yu. Tiba-tiba pedang Surong tidak terkendali menuju ke Wang Ling. Semua pedang Surong lengket dengan Jingke seperti magnet. Xiao Yu menjelaskan, ini mungkin karena pedang Wang Ling mencapai tahap kebangkitan. Tahap kebangkitan terjadi setelah pedang roh banyak digunakan. Pada tahap ini, pedang roh akan menjadi mudah tersinggung, agresif, dan memberontak. Di tahap ini, pedang akan menghasilkan medan magnet, sehingga pedang yang berlawanan jenis kelamin akan saling tarik-menarik, sedangkan yang sama akan saling tolak-menolak. Itulah kenapa Jingke menolak pedang Li Chao milik Chen Chao dan lengket dengan Ao Hai milik Surong. Xiao Yu mengatakan dia ada solusi. Xiao Yu mengajak ke makam pedang tempatnya. Singkat cerita, mereka sampai di makam pedang, tempat Xiao Yu dan kakaknya tinggal dulu, dan sekarang kembali tinggal di sini. Di sana banyak pedang yang rusak yang tidak bisa dipulihkan lagi. Xiao Yu menceritakan maksud kedatangan teman-temannya ke kakaknya. Jiang Ling mengecek pedang Chen Chao. Setelah itu mengatakan tidak ada masalah, hanya perlu diluruskan saja. Lalu Surong meminta cek pedangnya. Wang Ling mencabut Jingke, setelah itu Jingke terbang dan lengket ke Jiang Ling. Hal itu membuat Ao Hai milik Surong menangis. Jiang Ling langsung mengerti bahwa pedang Wang Ling mencapai tahap kebangkitan dan sekarang tertarik dengan lawan jenis. Sambil mengelus-elus Jingke, Jiang Ling mengatakan ini pertama kalinya dia melihat pedang roh yang memiliki medan magnet yang besar. Teman Wang Ling pada terkejut, soalnya pedang Wang Ling hanya pedang kayu yang terbuat dari kayu persik. Jiang Ling mengatakan pada tahap ini diperlukan konseling psikologis untuk mengatasi masalah psikologis di pedang roh. Kemudian datang Zoe bersama 2 orang lain dari tim 7 bintang. Zoe dan timnya ke sini untuk memperbaiki pedang juga. Pedang mereka bengkok akibat pendekar pedang berbaju putih yang baru-baru ini menggemparkan Shanghai. Pendekar pedang itu mengajak pendekar pedang yang dia temui duel. Menurut info dari Zoe, pendekar pedang itu menggunakan pedang dari kayu persik, panjangnya sekitar 1,1 kaki, dan gaya magnetnya sangat kuat. Semua orang langsung menatap Wang Ling, soalnya ciri-ciri itu sama seperti Jingke. Zoe mendapat telepon, di mana pendekar pedang itu muncul lagi. Di sisi lain, tim 7 bintang tidak bisa bertarung, soalnya pedang mereka rusak. Surong dan teman-temannya menawarkan diri untuk menghadapi pendekar pedang itu. Scene berpindah ke pasar barang antik, di mana saat ini pendekar pedang serba putih melawan banyak pendekar pedang bawahan Liangzi. Semua pedang mereka dibuat bengkok. Liangzi yang berada di sana mendapat laporan bahwa tim bintang 7 datang. Untuk itu Liangzi memberitakan mundur. Setelah itu Gua Hao menyerang, diikuti dengan yang lain.
Pedang Xiaoyu yang memiliki item super rare dari dunia iblis tidak bisa dibengkokkan oleh pedang si pendekar pedang serba putih. Di saat mereka bertarung, Wang Ling ingin sedikit membantu, namun Jingke tidak mendengarkannya. Jian Ling menanyakan kenapa mengikutinya. Jingke mengatakan karena dia menyukai Jian Ling. Jian Ling pun mengatakan pedang yang dia suka adalah pedang yang kuat yang bisa melindungi orang lain. Di sisi lain, Surong, Guahao, dan Xiaoyu telah dikalahkan. Si pendekar pedang kemudian menuju ke Jian Ling. Jingke langsung melindungi. Si pendekar pedang terkejut. Wang Ling yang melihat wajah si pendekar pedang langsung teringat masa kecilnya. Di saat itu Wang Ling mengajak ayahnya kembali ke penjual pedang kayu. Wang Ling melihat sarungnya tidak ada, jadi dia meminta sarungnya. Sementara ayah Wang Ling tidak peduli, dia membeli pedang yang diinginkan Wang Ling tanpa sarung dengan harga yang lebih murah. Setelah itu membawa Wang Ling pergi. Sedangkan si sarung sendiri tinggal sendirian di saku si penjual. Dan sarung pedang inilah yang menjadi pendekar pedang serba putih untuk menemukan Jingke adiknya. Wang Ling mengubah wujud Jingke, memasukkannya ke sarungnya. Lagi dan lagi, Wang Ling menjadikan Zoe sebagai pahlawan yang telah menangkap pendekar pedang serba putih. Sarung pedang Wang Ling yang bernama Bai Qiao menjalani hukuman dengan cara memperbaiki pedang yang dia rusak. Zoe bersama tim 7 bintang mengejar 2 pencuri bawahan Liangzi yang mencuri barang lelang paling berharga. Pencuri itu berhasil kabur dengan cara memotong gerbong terakhir. Ternyata barang yang dicuri berhasil diselamatkan oleh Master Petir. Sementara barang yang dicuri bawahan Liangzi diganti dengan bom. Lelang spektakuler 1 kali dalam setahun akan berlangsung di aula ini. Lelang ini dikenal dengan lelang nomor 1 dunia manusia. Banyak dari keluarga ternama ataupun faksi kultivasi yang berpartisipasi mengenakan topeng. Master Petir juga ikut berpartisipasi. Sementara itu Wang Ling sedang main kartu melawan bocil songong. Meski begitu, dia bisa mengalahkan Wang Ling, bahkan mengejek kartu Wang Ling yang lemah-lemah. Kembali ke aula lelang. Hostnya memberitahu lebih dari 10.000 item di seluruh dunia manusia dilelang di sini. Item pertama yang dilelang adalah sisa-sisa kitab surgawi. Harga dimulai dari 1 juta koin spiritual. Harga tertinggi terus diperebutkan oleh keluarga Tang dan keluarga Sun. Zoe kagum dengan lelang ini, padahal baru barang pertama yang terlihat seperti buku lama biasa, tapi harganya langsung berkali-kali lipat. Master Petir memberitahu, itu bukan buku biasa. Buku itu terdapat mantra terlarang legendaris. Master Petir juga tahu yang aktif memperebutkan buku itu adalah keluarga Sun dan keluarga Tang. Zoe menanyakan kenapa Master Petir tidak ikut bergabung dalam penawaran. Master Petir mengatakan dia tidak berniat ikut campur urusan 2 keluarga itu, terlebih dirinya miskin. Wang Ling membeli 2 kotak mie kremas. Dia membelinya tidak hanya untuk makan, tetapi ingin mencari kartu kuat untuk duel kartu. Namun yang dia dapat hanya kartu ampas. Para bocil di sampingnya pun pada menyemangatinya. Balik ke aula lelang. Barang kali ini adalah celana panjang merah. Ini bukan celana biasa. Celana ini bisa tahan dari tembakan senjata api dan sinso. Di celana ini ada tulisan WL. Yang ternyata ini celana panjang milik Wang Ling yang dibuang ayahnya karena sudah usang. Zoe menginginkan barangnya ketika mau melakukan penawaran. Harga awalnya langsung 5 juta. Hal itu langsung mematahkan semangat Zoe. Sementara itu, Wang Ling telah menghabiskan 2 kotak mie kremas, namun kartu yang dia dapat selalu ampas. Kemudian Wang Ling mendengar suara lelang dari TV. Barang lelang kali ini adalah barang terakhir yang disebut item paling berharga. Nama barangnya adalah naga biru bermata putih yang tersegel. Item ini dikatakan dapat memenuhi semua keinginan. Harga lelang dimulai dari 10 juta. Para keluarga besar sering belebut sampai Liangzi menawar dengan harga 40 juta. Yang hal itu membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba Master Petir menawar 45 juta. Zoe pun kaget, soalnya tadi Master Petir bilang tidak memiliki uang. Master Petir mengatakan celana panjang merah tadi dari koleksinya. Zoe mendapat telepon. Setelah itu dia menawar 80 juta koin spiritual. Yang menelpon ternyata Wang Ling.
Malam hari, Zoe diam-diam memberikan itemnya ke Waling. Zoe tidak sadar dia diikuti oleh Master Petir. Master Petir tidak menyangka orangnya ternyata masih kecil. Namun dia tersenyum karena menganggap hanya dia yang tahu cara membuka segel itemnya. Tidak disangka Waling memecahkan segelnya dengan kekerasan. Master Petir pun terkejut. Dari labu itu keluar naga besar seperti Shenlong, tapi tampangnya agak aneh. Sama seperti Shenlong, dia menyuruh katakan keinginan yang mau dia kabulkan. Baik Zoe maupun Master Petir tercengang melihat naga yang perkasa ini. Mereka sama-sama merasa inferior di hadapan si naga. Namun Waling malah melakukan hal yang tidak diduga. Zoe sangat menyayangkan yang dilakukan Waling. Menurutnya 80 juta terbuang sia-sia. Rupanya 80 juta hanya untuk satu kartu yang mau dia tandingkan sama si bocil. Si Master Petir terpato, sangat tercengang melihat hal ini. Waling dan Gua Hao yang lagi jalan di pinggir jalan dikejutkan oleh motor yang melaju cepat. Gua Hao merasa kesal, dia pun meneriakinya. Tidak disangka orang yang melaju cepat itu berbalik. Gua Hao langsung merasa orang itu dari pembasmi siluman. Gua Hao ketakutan, dia bersembunyi di belakang Waling. Namun ternyata orang itu hanya Chen Chao yang berpakaian preman. Dengan setelan berandalan ini, Chen Chao menarik perhatian siswa lain, soalnya Chen Chao adalah ketua kelas elit, tapi memakai pakaian kelompok lain. Bukan hanya setelan yang berubah, kelakuannya juga, dia membentak penjaga warung. Gua Hao cepat-cepat membawa Chen Chao menjauh. Gua Hao menanyakan ada apa dengan pakaian Chen Chao. Gaya bicara Chen Chao seperti orang songong, dia memberitahu pakaian ini pakaian pembasmi siluman, dan dirinya sudah bergabung dengan pasukan pembasmi siluman. Gua Hao mencoba menasehati, namun Chen Chao menolak keras. Guru Pan datang. Pada akhirnya Chen Chao dibawa ke ruangannya. Di sana dia dimarahi habis-habisan, tapi Chen Chao diam saja, seolah tidak memperdulikan perkataan Guru Pan. Di luar ruangan ada Waling, Gua Hao, dan Surong. Mereka memikirkan cara menyadarkan Chen Chao yang masuk aliran sesat ini. Mereka tidak ingin melapor ke ayah Chen Chao, karena terakhir kali Chen Chao hampir dibunuh ayahnya. Maka dari itu, Waling memikirkan ide. Pada malam hari, mereka menjalankan aksinya. Surong yang cantik diminta untuk berjalan melewati para berandalan dari kelompok pembasmi siluman. Sementara Gua Hao dan Waling merekam dari jauh sisi jahat kelompok pembasmi siluman untuk dilihatkan ke Chen Chao. Namun mereka tidak melakukan pelecehan, malahan membantu dengan menutupi jalan kotor dengan baju agar sepatu Surong tidak kotor. Meski rencana gagal, mereka terus memperhatikan dua orang pembasmi siluman itu. Dua orang itu terlihat memperhatikan dari jauh nenek-nenek yang mau menyeberang. Gua Hao menganggap dua orang itu ingin menculik tas milik si nenek. Chen Chao datang ingin membantu nenek nyebrang. Dua orang tadi langsung menyuruh Chen Chao lari. Rupanya si nenek adalah siluman yang menyamar. Gua Hao dan Surong membantu pembasmi siluman. Setelah itu Surong dan Gua Hao meminta maaf ke pembasmi siluman karena telah mencurigai pembasmi siluman. Orang ini mengatakan tidak apa-apa. Dia menceritakan ketika mereka pertama kali datang ke negara ini, mereka juga disalahpahami oleh banyak orang karena terlihat seperti orang asing. Awal kedatangan mereka ini atas permintaan pasukan 7 bintang untuk membantu mengatasi siluman yang banyak berdatangan ke negara ini. Lalu dia menceritakan cita-cita pasukan pembasmi siluman, yaitu memecahkan kerenggangan hampir 1000 tahun antara negara Huasiu ini dengan Pulau Matahari tempat pasukan pembasmi siluman berasal agar bisa saling menghargai budaya. Untuk itu pasukan pembasmi siluman bertekad membuktikan tekad mereka pada negara ini melalui perjuangan mereka dengan mengusir semua siluman dari dunia manusia. Surong dan yang lainnya kagum mendengarnya. Kemudian mereka mengajak Surong dan Gua Hao masuk pasukan pembasmi siluman. Gua Hao langsung mau, tapi Surong menanyakan kenapa cuma kami berdua dan menanyakan kenapa Waling tidak diajak. Mereka ini mengatakan Waling sangat kurus dan pasukan pembasmi siluman tidak bisa bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa karena pekerjaan pembasmi siluman sangat berbahaya. Malam hari Chen Chao menemui Waling. Chen Chao menyemangati Waling karena dia anggap Waling sedih atas perkataan pasukan pembasmi siluman.
Bahkan menganggap Wang Ling juga sedih karena tidak bisa bergabung dengan pasukan pembasmi siluman. Chen Chao meminta jangan khawatir, dia berjanji akan membantu Wang Ling bergabung. Wang Ling yang tidak punya pemikiran ke situ langsung mengatakan tidak perlu. Chen Chao menceritakan alasan dia bergabung dengan pasukan pembasmi siluman. Setelah pedangnya bengkok akibat jingke, dia diusir oleh ayahnya. Saat berjalan di malam hari dengan tidak ada semangat hidup, dia diserang siluman. Saat itu, pasukan pembasmi siluman menolongnya. Chen Chao membawa Wang Ling ke tempat pasukan pembasmi siluman. Di sana Chen Chao melihat hal yang membuatnya putus asa, padahal dia sudah sangat percaya pada pasukan pembasmi siluman. Ternyata penyerangan siluman adalah skenario yang dibuat pasukan pembasmi siluman. Mereka membayar setiap siluman untuk menyerang manusia, dan mereka akan jadi pahlawan penyelamat. Pasukan pembasmi siluman ingin segera mengakhiri Chen Chao karena sudah mengetahui rahasia mereka. Dalam pikiran Chen Chao, dia terus menganggap ini tidak benar, akhirnya dia jatuh sendiri. Wang Ling kesal Chen Chao dibuat begini. Orang ini meremehkan Wang Ling. Di saat dia lagi membacot, dia langsung dipukul dengan tongkat. Temannya tidak terima, dia memerintahkan para siluman menyerang Wang Ling. Dengan bermodalan tongkat pontong, Wang Ling menghabisi mereka. Setelah semuanya selesai, Chen Chao bangkit. Dia seperti kerasukan siluman akibat roh jahat yang merasuki pikirannya. Menggunakan pedang licaunya, dia menyerang Wang Ling. Dampak serangan itu lumayan besar. Di sisi Wang Ling, dia ingin mengatasi ini sehalus mungkin. Hal itu membuat pikiran Chen Chao kembali normal, sedangkan Wang Ling pura-pura pingsan. Chen Chao bingung dengan keadaan sekitar. Dia membangunkan Wang Ling. Wang Ling terbangun, mengatakan terima kasih telah menyelamatkan. Setelah itu menutup mata lagi. Keesokan paginya, Zoe dan satu bawahnya ingin menggeledah markas pasukan pembasmi siluman. Dia masuk dengan meledakkan pintu masuk. Namun di dalam mereka melihat banyak siluman yang sedang merawat luka. Karena terlalu banyak, bawahan Zoe langsung kabur, sedangkan Zoe terperangkap. Zoe mereka gantung, mereka jadikan mainan. Di saat itu Wang Ling yang lagi bersepeda melihat dari luar, dia pun memutuskan untuk membantu. Singkat cerita, pasukan 7 bintang datang. Mereka terkejut melihat ketua mereka telah menghabisi siluman yang banyak seorang diri. Di dekat sana ada yang merekam kejadian ini. Zoe diminta menjadi pembicara di suatu acara. Semua orang bersorak untuknya karena dia sosok yang dianggap pahlawan. Zoe menceritakan kisah 10 tahun yang lalu di mana invasi pertama ras siluman. Waktu itu dirinya masih magang di pasukan 7 bintang dan masih takut akan peperangan sehingga terlintas pikiran untuk melarikan diri. Namun melihat anak kecil yang mau diinjak membuatnya ingin membantu sehingga memunculkan kekuatan dan mengalahkan Raja Siluman satu pukulan. Setelah itu memutuskan untuk menjaga negara ini, membasmi organisasi pembunuh, menggagalkan invasi ras iblis yang kedua. Namun setelah perang besar kedua itu, menyebabkan sejumlah siluman datang ke bumi melalui celah ruang di atas langit. Para siluman itu membuat berbagai masalah. Zoe meminta untuk tidak khawatir. Zoe memberitahu kemarin dia menghancurkan sarang ras siluman dan menangkap ratusan dari mereka. Setelah itu Zoe berterima kasih atas dukungan ke pasukan 7 bintang. Tiba-tiba lampu mati. Ini ulah dari Liang Zi. Dia memutarkan rekaman Zoe yang dipermainkan oleh ras siluman. Kemudian ada petir yang menyambar, merobohkan semua siluman. Zoe pun terkejut karena ini berbeda dengan ingatannya. Dari rekaman layar itu, Wang Ling terlihat menggunakan hoodie. Untungnya wajahnya tidak kelihatan. Atas rekaman itu, media langsung mengangkat berita tentang kebohongan Zoe. Semua orang yang mengagumi Zoe pada marah sama Zoe. Zoe dipanggil sama Pak Menteri. Zoe mengatakan ini ada kesalahpahaman dan meminta adakan konversi pers. Pak Menteri mengisyaratkan untuk diam dan menyuruh duduk. Setelah itu berjalan ke belakang Zoe, mengatakan Zoe sudah bekerja siang dan malam selama 10 tahun. Jadi sekarang waktunya untuk libur panjang. Zoe terkejut, namun dia mengerti. Pak Menteri memberhentikan Zoe bisa dibilang secara tidak hormat.
Dia menyuruh pergi dan tinggalkan pedang dan lencana pasukan 7 bintang. Di luar ruangan, bawahannya dari pasukan 7 bintang berkumpul. Mereka semua tampak khawatir pada Zoe. Zoe mengerti apa yang mau mereka katakan. Pertama Zoe mengatakan dia pensiun, lalu memberi mereka masukan untuk jangan lupa niat awal dan lindungi negara ini. Sampai di parkir, Zoe ketinggalan kunci. Ketika dia kembali, dia melihat mantan bawahannya merayakan dipecatnya Zoe yang gila kerja. Zoe kini tampak sedih. Hujan pun turun di waktu dia berjalan pulang. Dia berlari ke toko untuk membeli payung. Di toko itu menyiarkan berita Zoe yang menipu. Zoe sangat terkejut melihatnya. Si pemilik toko menutup tokonya. Sekarang dia tambah tampak menyedihkan. Zoe melihat seseorang berjalan di tengah hujan memakai mantel hujan. Orang itu memiliki ekor. Zoe masih memiliki rasa ingin melindungi. Dia pun mengikutinya. Di suatu gang, Zoe kehilangan jejaknya. Rupanya ini perangkap. Zoe yang tidak memiliki pedang tidak bisa melawan. Zoe mau dibunuh. Untungnya Wang Ling datang. Melihat hanya anak remaja, siluman ini jadi menganggap remeh. Wang Ling ingin mengubah lagi ingatan Zoe. Zoe memegang tangan Wang Ling, menanyakan apakah Wang Ling yang mengubah ingatannya selama ini. Akhirnya Wang Ling menceritakan semuanya. Zoe tidak marah ke Wang Ling, dia malah menganggap perkataan orang-orang benar bahwa dia pembohong. Wang Ling pun meminta maaf. Zoe menanyakan kenapa memilih dirinya. Wang Ling mengatakan karena Zoe layak. Wang Ling menceritakan meskipun RH bukan dikalahkan Zoe, tapi Zoe tidak ragu menyelamatkan anak kecil. Meskipun kelompok pembunuh bukan dikalahkan Zoe, tapi Zoe selalu lembur kerja mencari mereka dan menjaga negara ini. Wang Ling memberikan 2 pil, merah dan biru. Yang biru membuat semua orang akan lupa kejadian 2 hari ini, sedangkan yang merah bisa langsung menjadi dewa. Zoe menolak keduanya. Dia mengatakan ingin menjadi pahlawan tapi dengan usaha sendiri. Untuk menjadi pahlawan yang sesungguhnya, dia meminta Wang Ling untuk mengajarinya beberapa jurus saja agar bisa belajar sendiri. Wang Ling pun menyetujuinya. Setelah itu Zoe meninggalkan negara Kuasiu ini. Liang Zi pun tersenyum melihat Zoe pergi. Baginya Zoe adalah rintangan terbesar. Guo Hao dan Chen Chao membicarakan siapa yang akan mereka ajak di festival suci kali ini. Chen Chao awalnya ingin mengajak Lin Xiaoyu. Xiaoyu yang kebetulan mendengar meminta maaf, mengatakan dia ada kerja besok. Sebenarnya Chen Chao berencana mengajak Surong, sedangkan Guo Hao berencana mengajak Liang Zi. Mereka berdua pun memberanikan diri untuk mengatakannya. Namun Chen Chao yang mau mengajak Surong malah melihat Surong yang mengajak Wang Ling. Pada akhirnya mereka berdua gagal. Tiba waktunya festival suci yang diadakan keluarga Sun di Taman Qitian, taman bermain tempat Wang Ling dan Surong kencan dulu. Banyak pasangan yang mengantri di pintu masuk. Di sana ada juga Wang Ling dan Guo Hao yang tidak dengan pasangan. Sementara Chen Chao masih terjebak macet. Surong menyambut para pengunjung, memberitahu sesuai aturan yang berpasangan boleh memasuki taman dengan tiket dan akan diberikan cemilan dan teh gratis. Nanti upacara penyembah leluhur keluarga Sun akan diadakan di depan kolam teratai. Setelah kata penyambutan, Bohan Surong memakai pengeras memberitahu Wang Ling untuk masuk lewat jalur VIP. Di dalam Wang Ling bertemu Surong. Surong membawa ke rumahnya. Di depan rumah dengan tingkah malu-malu, Surong mengatakan orang tuanya saat ini tidak ada di rumah dan mengajak Wang Ling makan di rumahnya. Wang Ling setuju, tapi memesan mie kremas. Namun di dalam rumah ada orang yang mirip Sun Gokong. Dia ini kakeknya Surong. Surong terlihat takut dengan kakeknya, sehingga suasana jadi tegang. Di sisi Wang Ling, dia santainya makan mie. Kakek Surong mulai interogasi. Pertama menanyakan hubungan Wang Ling dengan Surong. Surong yang menjawab, mengatakan Wang Ling seniornya di kelas elit. Kakeknya terlihat marah. Kemudian dia menanyakan pekerjaan orang tua Wang Ling. Wang Ling memberitahu keduanya penulis novel dan belum lulus tahap pemurnian tubuh. Si kakek tambah kesal. Kemudian dia menanyakan kultivasi Surong. Surong mengatakan sudah mencapai pembangunan dasar tahap akhir, mau masuk tahap pil emas. Setelah itu dia menanyakan hal serupa ke Wang Ling. Dengan entengnya Wang Ling mengatakan pembangunan dasar tahap awal dengan energi spiritual 5. Si kakek pun tambah marah, soalnya saat dia berlatih,
Kepala keluarga generasi ini yaitu ayah Surong membuat keluarga Sun bangkrut, apalagi berikutnya orang seperti Waling. Untuk itu si kakek tidak terima. Waling tidak mengerti apa yang si kakek katakan. Surong ingin menjelaskan Waling penyelamat keluarga Sun, namun kakeknya langsung menyela perkataan Surong dan marah-marah setelah itu. Si pengawal Surong meminta jangan marah-marah dan mengingatkan peraturan keluarga Sun, di mana si kakek bisa menentang perkataan Surong, tapi tidak boleh menentang perkataan leluhur. Maka dari itu, si kakek mengatakan jika Waling ingin memasuki rumah ini, Waling harus melalui 3 cobaan sesuai tradisi keluarga Sun. Cobaan pertama, permainan mengukur kekuatan pukulan dari palu. Si kakek mempraktekannya dan dia mencapai posisi pertama dengan nilai 9999. Namun menurut si kakek, waktu dia muda nilainya akan lebih tinggi dari ini. Sekarang giliran Waling. Surong berpesan untuk hati-hati. Waling mengatakan untuk tidak khawatir, dia tidak akan membuat si kakek malu. Waling memukul dengan lunak. Para pengawal keluarga Sun pada mentertawai Waling. Namun mereka langsung terdiam dan tercengang setelah melihat hasilnya. Cobaan kedua, memanah lampion yang berada di atas gunung yang jauh dengan panah permainan. Panah dilepaskan si kakek. Sebenarnya tidak mengenai lampion, tapi pengawal Surong terpaksa mengenainya karena sudah diperintahkan. Sementara panah Waling akan mereka hindari. Sekarang giliran Waling. Panahnya sangat cepat, tapi tidak mengenai lampion. Si kakek senang, dia pun memerintahkan pengawal menghantar Waling keluar dari sini. Waling meminta tunggu. Panah Waling tadi memutari bumi 1 kali. Si kakek tambah dibuat kesal. Setelah itu, dia membawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak senjata. Si kakek mengambil double stick, memperagakan sedikit teknik, lalu mengatakan cobaan terakhir adalah dirinya sendiri. Pengawal Surong mengatakan bagaimana bisa seseorang di tingkat si kakek melawan anak SMA yang berada di tingkat rendah. Untuk itu dia mengatakan ini tidak adil. Surong membenarkan kalau ini tidak adil. Tidak adil bagi Surong berbeda. Surong mengatakan bagaimana jika Waling melukai si kakek. Si kakek tetap ingin bertarung melawan Waling. Surong pun tidak bisa melarang, dia mengganggu pada Waling. Waling melihat-lihat senjata apa yang akan dia gunakan. Dia melihat ada tongkat yang tertancap di dalam batu. Dia pun mencabutnya dengan mudah. Lantas si kakek langsung terkejut, begitu juga dengan Surong. Rupanya tongkat ini adalah harta warisan keluarga Sun yang beratnya 6.650 kg atau 6,6 ton. Selain itu dalam sejarah keluarga Sun, hanya leluhur pertama yang bisa mengangkatnya. Waling pun cepat-cepat mengembalikannya. Setelah itu terjadi goncangan. Si kakek berserta pengawal keluarga Sun memberi hormat pada Waling dengan cara bersujud dan meminta maaf karena tidak mengenali identitas Waling. Setelah itu, yang berpasangan melepas lampion. Saat upacara penyembah leluhur, tongkat warisan keluarga Sun hilang, padahal akan digunakan sebagai pilar untuk disembah. Semua orang tercengang, apalagi si kakek. Si kakek langsung menaruh kecurigaan pada Waling, soalnya hanya Waling yang bisa mengangkat tongkatnya. Beberapa waktu sebelumnya, di pagi hari, Liang Zi yang baru bangun dari tidurnya mendengar berita festival Lentera Suci dan penyembahan leluhur keluarga Sun yang akan diadakan di Taman Hiburan Qitian. Seekor gagak datang ke rumahnya. Liang Zi memberikan hormat, karena gagak itu sebagai perantara ayahnya. Ayahnya mengatakan festival Lentera Suci keluarga Sun setiap tahunnya menampilkan harta pusaka keluarga Sun, yaitu tongkat keluarga Sun. Untuk itu ayahnya menyuruh curi tongkat itu. Malam hari, Liang Zi datang ke Taman Qitian. Dia berjalan mengikuti barisan. Di pintu masuk dia dicegat sama pengawal yang menanyakan di mana pendamping. Liang Zi menanyakan pendamping apa. Si botak memberitahu jika ingin masuk taman hiburan dan ikut pesta harus berdua. Liang Zi terkejut. Baginya ini peraturan yang mendiskriminasikan orang lajang. Si botak mengatakan tidak hanya Liang Zi yang tidak memiliki pendamping. Si botak mengarahkan pandangan ke Xiao Yu, Chen Chao, dan Gua Hao, menyarankan bersama salah satu dari mereka. Liang Zi memilih mendekati Xiao Yu karena melihat Xiao Yu bukan orang yang berbahaya. Liang Zi mengajak Xiao Yu ikut bersamanya. Xiao Yu mengatakan dia sedang menunggu Paman Sun.
Liang Zi pun juga mengatakan menunggu Paman Sun. Karena itu dia mengajak masuk berdua. Paman Sun datang, dia pengawal pribadi Sorong. Liang Zi pura-pura mengenal Paman Sun. Liang Zi menanyakan apakah Paman Sun sudah lupa dirinya adalah adik kelas Xiao Yu. Sebenarnya Paman Sun tidak kenal, tapi karena sedang kekurangan orang, dia mengajak masuk. Di luar dugaan, Paman Sun membawa ke dapur dan Xiao Yu datang ke sini bukan untuk mengikuti festival, melainkan kerja part-time. Xiao Yu ngasih pakaiannya ke Liang Zi. Kemudian mereka bertemu dengan si botak. Si botak menyuruh Xiao Yu cuci 200 piring, sedangkan Liang Zi disuruh lap gelas. Liang Zi menyesal telah mengajak Xiao Yu. Tahu-tahu begini dia tidak akan mendekati Xiao Yu. Xiao Yu cepat menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya dia disuruh cuci 200 kubis. Liang Zi pun terkejut. Dia jadi menganggap Xiao Yu pekerja negara ini yang legendaris. Si botak menyuruh Liang Zi jangan malas-malas. Liang Zi dalam hatinya marah, soalnya dia yang seorang nona besar malah melakukan pekerjaan rendahan untuk keluarga Sun. Kekesalannya itu dia tunjukkan ke Sorong sebagai pewaris keluarga Sun. Setelah itu, mereka membuat sate kambing yang jumlahnya sangat banyak. Xiao Yu mengatakan dia tidak menyangka Liang Zi yang seorang nona besar melakukan pekerjaan ini. Liang Zi mengatakan dia juga tidak menyangka dan tidak menyangka kehidupan seorang pekerja begitu keras. Xiao Yu malahan mengatakan ini bukan apa-apa dibandingkan memindahkan granit di lokasi konstruksi dan menggali batu spiritual di tambang. Mendengar semua itu, Liang Zi berkeinginan membawa Xiao Yu untuk bekerja di keluarganya. Sesaat Liang Zi teringat tujuannya ke sini. Dia pun menanyakan apakah Xiao Yu sering bekerja di keluarga Sun. Xiao Yu mengatakan ya berkat Sorong. Lantas Liang Zi meminta tunjukkan di mana aula utama keluarga Sun. Xiao Yu mengatakan orang luar tidak boleh memasuki aula utama keluarga Sun. Si botak datang, menyuruh antarkan hidangan ke aula utama dan minuman ke lapangan depan aula. Liang Zi memilih mengantarkan minuman. Dia kesusahan membawanya. Setelah menaruhnya, Liang Zi memikirkan cara memasuki aula utama. Master petir menyamperi Liang Zi. Dia memuji minumannya. Liang Zi menyuruh jangan ganggu, dia lagi bekerja. Master petir pun menanyakan kenapa membawa barang spiritual tingkat tinggi saat bekerja. Liang Zi pura-pura tidak mengerti apa yang Master petir bicarakan. Si Master petir mengatakan senjata itu berbentuk tongkat yang tersembunyi di lengan dan meminta untuk perlihatkan padanya. Liang Zi memikirkan ide untuk kabur. Dia melihat Xiao Yu berjalan di belakangnya. Setelah itu, dia mengambil satu gelas di dasar sehingga yang lain pada jatuh semua. Xiao Yu terkena tumpahan minuman, pakaiannya basah. Liang Zi membantu menemani ke dalam untuk ganti baju. Di depan aula utama dia dicegat sama si botak. Liang Zi meninggikan suaranya dengan beralasan si botak tidak punya hati nurani. Akhirnya mereka masuk. Liang Zi membantu Xiao Yu ganti pakaian. Setelah itu Xiao Yu mengajak kembali ke dapur. Atau tidak, gaji akan dipotong. Di luar ruang ganti, Liang Zi mencoba memancing Xiao Yu dengan mengatakan dia dengar akan ada tongkat besar di akhir festival. Xiao Yu pun terpancing mengatakan itu artefak keluarga Sun, tongkat keluarga Sun. Liang Zi langsung menanyakan di mana lokasinya. Xiao Yu memberitahu itu ada di gudang senjata ruang bawah tanah gedung ini. Setelah mendengar itu, Liang Zi menghilang diam-diam. Di sisi lain, Wang Ling meletakkan tongkatnya ke tempat semula sehingga terjadi getaran seperti gempa. Liang Zi yang baru sampai di ruang bawah tanah menganggap ini gempa bumi. Keluar dari ruangan senjata, kakek Sorong sangat sopan pada Wang Ling. Liang Zi yang diam-diam melihatnya merasa heran kenapa si kakek membungkuk ke orang dengan spiritual rendah. Liang Zi pun akhirnya menemukan tongkatnya. Pasukan 7 bintang memulai melakukan penyelidikan. Mereka merasa sulit karena tidak ada Zuo Yi. Di sisi lain, si kakek yang berpikir Wang Ling yang mengambilnya memohon ke Wang Ling untuk mengembalikan tongkatnya. Sorong menghentikan si kakek, mengatakan jangan mempermalukan diri. Si Master Petir, Diulei Zhenjun, datang. Dia memberikan pendapatnya. Pertama tentang Wang Ling. Dari apa yang dia perhatikan, Wang Ling selalu bersama Sorong. Dan lagi, Wang Ling tidak meninggalkan taman. Jadi Wang Ling tidak melakukan kesalahan. Lalu mengatakan dari apa yang dia tahu, tongkat keluarga Sun bisa berubah ukuran. Bisa besar seperti tiang pencakar langit, bisa juga tipis seperti selai rambut.
Zhenjun berpendapat tongkatnya ada gangguan faktor eksternal dan menyusut seperti benang. Oleh sebab itu, Zhenjun meyakini tongkatnya masih ada di tempat. Si kakek mencoba melihat menggunakan kaca pembesar, tapi dia tidak menemukannya. Zhenjun juga mencoba melihatnya dan tidak menemukannya juga. Hal itu membuatnya bingung. Wang Ling menghela nafas. Setelah sekian lama, akhirnya Wang Ling buka suara. Dia menunjuk CCTV. Mereka mulai mengecek CCTV. Terlihat Liang Zi yang mau masuk. Liang Zi mengetahui keberadaan CCTV. Dia pun merusak CCTV tersebut. Di sebuah gua yang ada laharnya, Liang Zi yang mau melakukan ritual untuk memperkuat pembatas alam terganggu oleh bunyi telepon. Yang nelpon adalah Sorong. Liang Zi sempat mematikannya, namun Sorong menelpon lagi. Liang Zi pun akhirnya mengangkatnya. Sorong memarahi Liang Zi yang mencuri tongkatnya dan menyuruh buka pintunya. Liang Zi tidak memperdulikannya. Dia memasukkan HP-nya ke lahar panas. Ketika melanjutkan ritual, terdengar bunyi suara keras, yaitu berasal dari teknik Gua Hao yang diperbesar dengan toa. Liang Zi yang kesal akhirnya memilih keluar. Liang Zi malah marah ke mereka, mengancam akan lapor polisi jika tidak pergi. Sorong menyuruh kembalikan tongkat keluarganya. Liang Zi awalnya tidak mengaku, bahkan mengatakan jangan memfitnah. Sorong melihatkan rekaman CCTV Liang Zi yang memasuki ruangan rahasia keluarga Sun. Liang Zi mengatakan dia memang memasuki itu, tapi hanya berkeliling sebentar dan tidak mengambil apapun. Sorong pun dibuat kesal. Jing Ke memberitahu Wang Ling dan Sorong bahwa reaksi energi spiritual tongkatnya ada di gunung belakang rumah ini. Karena itu Sorong mengatakan akan menggeledah gunung belakang rumah Liang Zi. Liang Zi langsung terkejut, lalu pasukan pembasmi siluman pada keluar, mengelilingi kelompok Sorong, Gua Hao, dan Chen Zhao. Liang Zi memerintahkan untuk membunuh mereka. Setelah itu Liang Zi masuk ke dalam, menuju gedung di belakang rumahnya. Saat menaiki tangga, tiba-tiba dia terkejut melihat Wang Ling sudah ada di depannya. Wang Ling menyuruh kembalikan tongkat keluarga Sun. Liang Zi melewati Wang Ling sambil mengatakan dia tidak mengambilnya. Di depannya sudah ada Wang Ling lagi. Wang Ling menanyakan hal serupa. Liang Zi juga melakukan hal serupa. Setelah mengalami yang ketiga kalinya, Liang Zi mensummon satu siluman, kemudian melanjutkan menaiki tangga. Dalam sekejap, Wang Ling sudah ada di depannya lagi, sementara siluman tadi telah dia kalahkan. Liang Zi kali ini memanggil beberapa siluman sekaligus. Seperti biasa, ini terlalu mudah buat Wang Ling. Liang Zi terkejut, kemudian mencoba memanggil lagi, tapi Wang Ling duluan memotong gulungan pemanggilnya itu. Hal itu menyebabkan energi negatif keluar dari gulungan, membuat seperti bola, kemudian menghisap mereka. Mereka dipindahkan ke dalam suatu tempat yang di sana terdapat banyak kerangka mayat. Liang Zi tampak seperti orang yang putus asa. Dia berkata, habislah. Di depan mereka ada laba-laba raksasa. Liang Zi terlihat takut. Di saat laba-laba itu menyerang, Zuo Yi datang dan seorang diri menghabisi laba-laba itu. Setelah itu, memberi penghormatan ke Wang Ling. Liang Zi terkejut, Zuo Yi masih bertahan sampai sekarang. Tujuan Zuo Yi meninggalkan negara Huaxiu adalah untuk berlatih dan juga menyelidiki pasukan pembasmi siluman di Pulau Matahari. Selama penyelidikan, Zuo Yi menemukan pasukan pembasmi siluman menangkap bangsa siluman dari seluruh dunia manusia, lalu dikurung di dalam gunung berapi keluarga Ryoko. Zuo Yi memutuskan menyelinap masuk, sayangnya ketahuan sama Liang Zi. Liang Zi melemparkannya ke sini. Di saat itu Zuo Yi mengerti, keluarga Ryoko memanjarakan ras siluman yang ditangkap dari berbagai tempat ke dalam gunung berapi yang memiliki sihir kurungan. Ras siluman yang pada kelaparan akhirnya saling membunuh, yang bertahan di akhir akan menjadi raja siluman. Juga bangsa siluman yang muncul di Huaxiu dipanggil oleh Liang Zi. Liang Zi membenarkannya, namun dia mengatakan di saat sudah hampir berhasil melatih raja siluman, pembatas alamnya tidak bisa lagi menahan siluman. Untuk itu dia terpaksa mencuri senjata ajaib keluarga Sun untuk memperkuat pembatas alam. Akan tetapi, dia tidak bisa mengangkatnya. Zuo Yi pun menanyakan lantas siapa yang mencurinya. Para siluman banyak bermunculan. Wang Ling ingin menghancurkan pembatas alam ini agar Liang Zi tidak memakai lagi untuk membuat rusuh di negara Huaxiu. Liang Zi melarang.
karena itu akan membuat siluman yang terkurung di sini pada keluar, yang itu bisa menghancurkan Pulau Matahari. Tiba-tiba pembatas alam di sini hancur yang disebabkan oleh tongkat keluarga Sun yang datang entah dari mana. Gunung jadi meletus. Para siluman berlarian keluar dari kurungan dan membuat kekacauan. Yang menghancurkan pembatas alam dengan tongkat keluarga Sun ternyata adalah RH. Flashback, Zoe masih menjadi ketua tim 7 bintang. Dia saat itu lagi mengejar para siluman. Ada satu siluman yang ketakutan bersembunyi di balik tempat sampah. Di saat Zoe menuju ke sana, RH muncul. RH mengatakan dia habis disuruh membeli minuman. Zoe meminta bantuan ke RH untuk melacak bau siluman. RH menunjukkan tempat yang salah. Setelah menyelamatkan siluman itu, RH pergi sambil menyuruh pergi. Si siluman itu bersujud. Dari energi yang dipancarkan RH, dia tahu RH adalah Raja Siluman Tun Tianha. Maka dari itu dengan berlinang air mata, dia meminta RH pimpin bangsa siluman lagi agar bangsa siluman bisa bertahan hidup. RH berjalan pergi. Sambil mengatakan dia sudah memutuskan hubungan dengan bangsa siluman dan menceritakan dia tanpa sadar hidup di dunia manusia selama bertahun-tahun, membaur dengan dunia manusia dan hidup sampai sekarang. Karena itu awalnya dia memutuskan untuk tidak terlibat masalah manusia dengan siluman sampai kejadian di hari ulang tahunnya. Setelah itu dia sadar kalau dia bukan siluman maupun iblis. Di saat dia yang seperti anjing mau mati di tengah hujan di malam hari, siluman yang dia selamatkan sebelumnya yang sedang makan satu roti, memotong rotinya, membagikannya ke RH. Di saat itu RH memutuskan apa yang harus dia lakukan. RH dibawa ke tempat para siluman tinggal, di bawah selokan. Para siluman itu terlihat tidak ada semangat hidup. RH yang memutuskan untuk membimbing mereka sebagai Raja Iblis, memberi mereka semangat untuk hidup. Setelah itu RH membantu melepas siluman yang ditahan yang membuat mereka semakin banyak. Mereka menemukan pelaku dan di mana bangsa mereka ditahan. Mereka membuat rencana menghancurkan pembatas alam keluarga Ryoko yang sangat kuat dan membebaskan siluman yang terkurung. RH masuk ke kediaman keluarga Sun. Dia menyamar sebagai Shoyu. RH mengikuti Liangzi yang pergi ke ruang rahasia. Sewaktu Liangzi mencoba mencabut tongkatnya, RH memukul pundaknya dari belakang sehingga Liangzi pingsan. Dan RH lah yang mengambil tongkatnya. Dengan tongkat tersebut, RH menghancurkan pembatas alam tempat dikurungnya bangsa siluman. Di saat lagi keren-kerennya, Wang Ling datang menanyakan kenapa RH di sini. RH dibuat cemas sehingga tongkatnya jatuh, yang menyebabkan terjadi sedikit getaran. Para siluman banyak bermunculan dari berbagai sisi. Mereka mengajak raja mereka menaklukkan manusia. Kemudian melihat ada manusia, yaitu Wang Ling, mereka pun mengajak memakannya. RH menyuruh semuanya diam dan mundur. RH memberitahu manusia ini sangat berbahaya. Para siluman langsung ketakutan, yang akhirnya semuanya mundur. Wang Ling sudah mengerti situasinya. Dia menanyakan sekarang RH mau apa, Baiwan atau bawa kawan. Tentunya RH ketakutan, karena tahu sama saja cari mati melawan Wang Ling. RH memuju untuk menyelesaikan dengan cara berdamai dengan mempertimbangkan sudah teman lama. RH mengajak bertanding ilmu pengetahuan saja. Akan dia berikan 3 pertanyaan. Jika Wang Ling menjawab semuanya, akan dia buat seluruh siluman untuk menyerah. Kalau tidak bisa menjawab, Wang Ling harus kembali ke Wasiu dan jangan ikut campur urusan di sini lagi. Wang Ling menerimanya. Pertanyaan pertama, berapa hasil output diagram blok program ini? RH yakin Wang Ling tidak mengetahuinya soalnya dari apa yang dia lihat, Wang Ling selalu tidak mendengarkan pelajaran, nilainya selalu 60. Pada saat mengerjakan PR, malah asik makan mie kremes dan menyihir pensil untuk mengerjakannya. Tidak disangka Wang Ling mengetahui hasilnya. RH pun dibuat tercengang. Wang Ling mengatakan, apakah RH pikir mudah mendapatkan nilai 60 setiap ujian? RH pun dibuat tercengang. Para siluman sekarang berpikir RH sedang negosiasi. Pertanyaan kedua mengenai pola gerakan benda langit di bawah aksi gravitasi timbal balik. RH yakin lagi Wang Ling tidak tahu sebab manusia tidak pernah memecahkannya selama ribuan tahun. Wang Ling mempraktekannya dengan mendekatkan 3 planet ke bumi yang ukurannya lebih besar dari bumi. Di saat mau menggambar lintasannya, RH yang ketakutan langsung meminta Wang Ling berhenti mengatakan Wang Ling sudah lulus. Wang Ling pun mengembalikan ke tempat semula.
RH semakin cemas, dia memikirkan keras pertanyaan berikutnya yang dipacu dengan perintah Waling menyuruh cepat. RH jadi berpikir apakah ini akan menjadi kiamat bagi ras siluman. Mengenai kiamat, RH teringat ulang tahunnya. Dia pun menanyakan kapan ulang tahunnya. Waling menggaruk pipinya seperti orang yang menghindari pertanyaan. Melihat itu, RH mengatakan sudah dia duga. Selama ini dia pikir Waling dan yang lain menganggapnya sebagai teman, tapi sekarang dia tahu itu salah. RH mengatakan keluh kesahnya, dimulai dari Waling yang menghancurkan dunia iblis, pasukan 7 bintang yang memburu siluman, dan pasukan Ryoko yang melatih siluman menjadi raja siluman. Dengan semua itu, RH menganggap manusia tidak peduli dengan ras siluman. RH pun marah, dia berubah ke wujud aslinya, mengatakan dia tidak takut lagi dengan Waling. Waling sudah menyuruh RH berhenti, namun RH tetap menyerang Waling dengan tamparan. Tamparan itu tidak menggerakkan Waling sedikit pun. Waling menggunakan tendangan yang sama sewaktu dia mengalahkan RH. RH mencoba menghentikan waktu, tapi bagi Waling itu bukan masalah. Dia menghancurkan dimensi waktu berhenti. Menendang RH ke atas. RH mengembalikan waktu ke saat Waling menyuruh berhenti. RH menampol lagi dan lagi-lagi tidak berefek pada Waling. Kali ini Waling tidak menendang, tapi menggunakan jingke dan baikyo. Waling menebas tubuh RH. RH membalikan waktu lagi. Di saat dia menampol lagi, Waling mengambil kakinya, memutarnya, lalu melemparnya, sampai ke kaki gunung. Waling mendekat, menyuruh RH hentikan tindakan RH. Namun RH tetap teguh dengan pendiriannya. Ketika Waling mau mengakhiri RH sudah memasang jebakan. Dia menembakkan energi yang membuat Waling jadi bayi. Dengan kondisi Waling menjadi bayi, dia yakin Waling tidak akan bisa mengalahkannya. Waling bayi menghela nafas. Dia mengambil batu kecil di dekatnya, melemparkannya ke RH, membuat RH terguling-guling. Waling menduduki RH, meninju-ninju RH. RH jadi mengerti, hukum waktu tidak bisa menahan Waling. Untuk itu RH ingin menyegel Waling di akhir zaman. RH menerbangkan Waling yang di perutnya, kemudian memakan Waling. Waling terbangun di rumahnya. Dia mendengar suara tangis dari luar. Waling menuju bersuara. Ternyata itu RH kecil. Dia menanyakan dirinya manusia atau siluman. Waling memeluk dari belakang, mengelus-elus kepalanya. Setelah itu mengajak RH pulang. Kembali ke dimensi manusia. RH kelelahan sudah kehilangan energi spiritualnya. Dia mengaku kalah dan mengatakan tidak peduli bagaimana ruang dan waktu berputar. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Waling. Untuk itu dia menyerah, namun memberikan 2 syarat. Pertama, mengatakan teman-temannya tidak bersalah, jadi biarkan mereka hidup. Waling membuka portal ke dunia baru yang dia ciptakan, menyuruh bangsa siluman tinggal di sana. RH langsung tercengang, tahu begini dia tidak akan melakukan hal ini dengan susah payah. Syarat kedua RH adalah meminta biarkan dirinya terus menjadi anjing milik Waling. Sementara itu, Zoe meminta Liangzi ikut dengannya ke departemen kultivasi. Liangzi berterima kasih telah menyelamatkan keluarga Ryoko. Setelah mengatakan itu, perilaku sunderenya muncul. Surong menemui Waling. Waling melihat kantong kad keluarga Sen.